Halo, ketemu lagi dengan gue Mike. Gua Peter. Masih tetap di karakter building. Hari ini kita bahas tentang mental ya. Karena Peter adalah guru, yuk kita tanya-tanya. Kalau di sekolah, hubungannya mental dengan nilai raport apa sih, Pit? Gitu. Ya, udah jelas ya kalau orang selalu di ranking-ranking, dibanding-bandingkan. Begitu ada anak yang selalu rankingnya jelek, selalu nilainya jelek, kemungkinan besar anak itu akan menjadi rendah diri ya. Dan kalau ada anak yang rankingnya selalu bagus, itu kemungkinan juga akan menjadi tinggi hati gitu. Jadi ranking itu sebenarnya kurang baik sih sebenarnya. Kalau menurut Peter sendiri lebih bagus seperti apa tuh? Karena sebenarnya kalau buat saya sendiri, sistem penilaian tersebut merupakan review bahwa si anak tuh sudah memiliki ketentuan untuk dasar-dasar ilmu tersebut gitu. Jadi mereka sudah menguasai sekian persen dari ilmu tersebut. Seharusnya kan feedbacknya seperti itu, karena kita sekolah untuk mendapatkan ilmu kan, sebagai alat untuk membantu dalam kehidupan kita. Nah, kalau di ranking-ranking sendiri ini kan akhirnya jadi kita menganggap bahwa ada yang saya tidak berprestasi dan dia berprestasi, saya tidak berharga dan dia berharga. Mungkin itu ya. Ya. Nah, yang bikin parah itu sebenarnya orang tua, lagi-lagi orang tua ini. Sebenarnya sistemnya sih tidak begitu bermasalah lah. Bisa bolehlah, oke lah, saya bilang itu sebenarnya tidak bermasalah. Cuma yang bikin bermasalah itu orang tua. Nah, orang tua melihat, anak saya kurang, anak saya kok rankingnya segini, anak saya rankingnya bagus banget, ini anak gue gitu loh. Nah, itu yang membuat anak tuh terpengaruh dari orang tua. Jadi sebenarnya kalau buat ranking sendiri itu nggak ada hubungannya ya dengan ilmunya sendiri, tapi kan yang ada hubungan dengan ilmu adalah pemahaman si anak dalam pelajaran tersebut ya. Nah, kalau mungkin di kedepannya bisa dirancang sistem penilaian yang lebih fair, bagaimana bisa menilai pemahaman seorang anak tanpa harus di ranking gitu. Karena dengan sistem ranking tersebut ada kalanya yang dikejar bukan pemahaman lagi, tapi hanya nilainya, hanya nilai dan ranking. Dan kemungkinan adalah anak untuk berbuat curang itu akan meningkat ya. Itu salah satunya ya. Yang diharapkan di sini kan yang meningkat bukan kecurangannya, tapi yang diharapkan adalah kemampuan mereka memahami. Jadi mungkin kita bisa rancang lagi ke depannya trik-triknya bagaimana supaya penilaian itu jauh lebih fair. Nah, kalau untuk ini sendiri saya mau mengomentari bahwa dalam perkembangan mental ya, di sekolah kan ada hubungannya dengan pride gitu ya. Mungkin yang disebut dengan tantangan itu adalah untuk bagaimana seorang anak memahami, menguasai sebuah pelajaran, dan ada review tesnya. Bagaimana seberapa mampukah si anak ini menguasai bahan tersebut. Terus direview. Kalau misalnya nilainya kurang baik, berarti dia harus mengulang supaya pemahamannya meningkat. Nah, dengan sistem seperti itu kan ada tantangan, tapi harus ada yang namanya reward juga, supaya si anak tuh punya harga diri ya, bahwa walaupun saya dapatnya nilai segini ya oke lah, paling nggak saya bisa coba lagi dengan penghargaan yang lebih baik gitu ya. Jadi salah satunya penghargaan itu menjaga supaya self esteemnya tidak hancur. Jadi jangan dianggap bahwa anak yang nilainya selalu jelek itu cuman karena pemahaman jelek, belum tentu, tapi mungkin karena dia salah cara belajarnya, karena mungkin mengejar pride-nya tersebut sehingga akhirnya dia salah pola belajarnya. Nah, kalau Peter sendiri pernah menghadapi nggak kasus seperti ini di sekolah? Jadi anak yang mungkin tantangannya terlalu tinggi tapi rewardnya tidak ada, atau sebaliknya yang rewardnya tinggi tapi tidak ada tantangannya? Saya ada kasus waktu itu dulu di sebuah sekolah swasta, tidak boleh sebut sekolahnya. Iya. Dan dulu saya punya murid itu sebenarnya termasuk pintar, cerdas ya. Berarti nilainya sangat bagus ya.
bagus, bisa dibilang bagus, cuma orang tuanya ya ini lagi-lagi demanding, mungkin orang tuanya punya tuntutan lebih. aduh ekstrim, sangat ekstrim itu. Nilai harus 100, kalau kurang dari 100 misalnya 97, itu anak dikurung di kamar mandi. Coba saya sampai Jadi ampun. orang tua berorientasi nilai ya. Ya sangat Nilai. itu tahu apa yang terjadi dengan anak itu? Anak itu menjadi liar, seperti kuda liar, benar-benar sangat liar di sekolah. Mungkin waktu di rumah dia saking takutnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia diem, dia ketakutan, sangat ketakutan. Begitu di sekolah dia menjadi seperti kuda liar. Waduh. Dan untuk mendapatkan nilai dia nggak segan-segan buat nyontek, terang-terangan nyontek pun dia berani. Dia berani tunjuk gurunya. Pokoknya saya mau lihat catatan, saya harus dapat nilai 100. Kalau enggak saya dimarahin, kalau enggak saya dikurung. Sampai begitu. Ya, berarti Beli. itu yang membuat seorang anak itu tidak rasional karena orang tua Sangat berorientasi tidak pada rasional. skor ya. Ya. Sebenarnya skor itu bukan segalanya. Betul. Tapi yang penting adalah bagaimana seorang anak itu dipersiapkan dengan ilmu tersebut supaya bisa menghadapi tantangan hidup di masa depan dengan lebih mudah. Ya. Contohnya adalah bagaimana sih seorang anak diajarin hitung berhitung. Jika tidak pernah diajarin hitung berhitung ya tidak akan bisa berdagang tentunya. Bahkan untuk ngitung gaji sendiri mungkin tidak bisa ya. Nah itu yang sangat disayangkan ya. Yeah. Mungkin bisa jadi salah konsep. Ada beberapa orang yang hanya berorientasi nilai, saya mau komentarin ya. Jadi beberapa orang berorientasi nilai tanpa berorientasi pada ilmunya. Ada seseorang yang membahas tentang motor matic. Jadi konteksnya motor matic. Motor matic itu adalah motor otomatis yang segala sesuatunya otomatis. Bahkan kalau saya belok pun lampu sennya otomatis akan mengarah ke tempat saya belok. Ya, itu ada loh terjadi. Jadi saya tidak, I don't make it up ya. Ini benar-benar terjadi di Bandung. Ada orangnya seperti itu. Kejadiannya di Bandung baru-baru ini juga. Jadi ada orang yang lampu sennya ke kiri tapi belok ke kanan. Dan akhirnya setelah ditegur jawabannya seperti itu. Ini kan motor matic. Motor matic tuh secara otomatis akan tahu memprediksi kita belok kemana. Bravo, bagaimana itu? Siapa yang salah? Gurunya, orang tuanya, kita semua ya. Kita semua mungkin salah ya. Karena kita semua memiliki cara belajar yang kurang tepat. Nah, mungkin kita bisa kasih satu contoh lagi yang rewardnya tinggi tapi nggak pernah dikasih tantangan mungkin. Nah ini juga kan bermasalah akhirnya. Itu udah jelas membuat anak menjadi manja dan tidak akan punya daya juang ya, karena ya reward aja terus, nggak pernah dikasih teguran, nggak pernah dikasih apa ya, reward aja terus. Ada kemungkinan kalau dia melakukan apa sedikit bilang terima kasih dong, mungkin nggak seperti itu. Bisa jadi ya, karena dia kebutuhannya adalah diberi penghargaan terus, ya, diberi reward terus ya. Ya mungkin Peter mau kasih contoh yang lain selain yang kedua itu? Ya udah jelas ya kalau itu anak manja seperti itu ketika ditegur sedikit langsung lapor orang tua, dan orang tua langsung datang ke sekolah marah-marah. Karena apa? Karena merasa anak itu harus dikasih penghargaan, bukan hukuman, bukan didikan, bukan, tapi anak itu harus dikasih penghargaan terus. Well, Ya, ini gimana kita mendidik? sejarahnya bisa kita tarik berawal dari yang namanya self esteem movement ya. Saya ingat itu rasanya yang pertama kali propose itu Nathaniel Branden. Nathaniel Branden itu mengatakan dalam teorinya bahwa seorang anak itu jika dijaga harga dirinya, produktivitasnya akan naik. Ya, memang penelitian Nathaniel Branden itu benar. Tetapi pada aplikasinya banyak sekali orang yang salah kaprah. Nah, itu. Menjaga self esteem itu bukan berarti anak tidak dimarahi. Nah, itu ya. dia. Yang pasti anak itu tetap harus diberi teguran. Karena itu sebuah peringatan di dalam masyarakat yang sebenarnya di kehidupan nyata. Jika kita berbuat salah, tentu orang lain akan menegur kita. Jika kita orang tuanya tidak berani menegur anak kita, mungkin akan ada orang lain di luar sana yang menegur anak kita. Jadi buat parents kalau yang kesian buat negur anaknya, ingat ya, sebelum nanti anaknya ditampar orang lain, gimana kalau ditampar sama orang tua sendiri gitu kan.
Betul. Itu memberikan pelajaran manner ya. Jadi ditampar itu wajar loh kalau buat saya, karena ditampar tuh nggak keras, jadi asal diberi peringatan bahwa kamu tidak sopan bicaranya ya. Iya. Kalau misalnya dia tidak sopan bicara di luar, wah mungkin bukan ditampar sama Gebugin. tangan ya, mungkin ditampar bisa pakai kaki. Nah, Itu bisa lain dia. cerita. Jadi yang mau saya komentari di sini adalah teorinya dari self esteem movement itu sangat bagus, karena anak itu tidak dibuat luka batin, tetapi bukan berarti si anak itu dibentuk seperti keramik sampai akhirnya begitu kena singgungan sedikit dia retak, hancur, berkeping-keping ya. Mungkin Peter lebih banyak melatih anak-anak di sekolah juga supaya anak-anak itu kuat seperti baja Yes. pempa. Ya. Salah satunya Peter bagaimana memberi tantangan ke mereka supaya mereka tuh kuat mental. Kalau saya sih selalu memberikan pengertian, jadi mindset ya, mindset. Jadi saya selalu bilang ke anak itu, nilai itu bukan segala-galanya, yang penting itu attitude, mental, moral, itu yang paling penting. Jadi saya menanamkan itu, jadi biar dia mikir sendiri, menyerap sendiri apa yang saya omongkan dan mempraktekannya sendiri gitu, bro. Iya. Dan Bung Peter juga di sekolah tidak pernah ya membantu, tapi mementori. Jadi membimbing dan memberi pengarahan dari belakang dan tetap menjaga gitu ya. Memang kalau dalam kesulitan tertentu kita tetap bantu, tetapi tidak dalam tas-tas mudah dan keseharian kita selalu bantu. Iya. Karena kita membuat si anak itu terbiasa untuk menolong dirinya sendiri. Itulah salah satu yang penting buat memperbaiki atau meningkatkan mental ya, yang terdiri dari dua, endurance dan resilient. Oke, mungkin Peter masih ada tambahan? Jadi jangan anak tuh disuapin aja terus, belajar. Dia diajar anak itu makan sendiri. Ya, diajar makan sendiri. Harapannya adalah si anak itu dapat menjaga dirinya sendiri. Untuk menikah, mau ngasih makan anaknya lagi tentu harus siap. Jangan pernah berpikir bahwa anak itu akan tiba-tiba mandiri di umur 18 tahun setelah kamu manjakan selama 18 tahun. Ya, simpelnya itu. Jangan berharap seseorang itu berubah seperti membalikan telapak tangan. Kebiasaan itu dibentuk, jadi biasakanlah supaya mentalnya tangguh. Mungkin segitu aja, kita lanjut di cerita selanjutnya. See you.